Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo sareng-sareng maos niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan kita. Semoga keistiqomahan kita ini menjadikan penyebab kehidupan kita semakin diistiqomahkan di dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan taklim kita kemarin mengenai bab fi fadilatis sabr, yaitu tentang keutamaan sabar. Hikayatus sabirin, saya akan menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang sabar. Di antaranya adalah orang yang paling sabar di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainama Rasul alaihi salatu wasallam jalisan baina ashabihi dzata yaumin. Suatu saat, suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya. Wa idza bi rajulin min ahbaril yahud yusamma Zaid bin Sa'nah. Dan di antara dari yang duduk bersama Rasulullah ada seorang pemuka atau ulama daripada orang Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Wa hadzal rajul min ulama'il yahud. Dan Zaid bin Sa'nah ini adalah ulamanya orang Yahudi. Fadakhala ala Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian orang si Yahudi ini, pemuka agama si Yahudi ini, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtaraqa sufufa ashabi hatta atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk di dalam majelis Nabi Muhammad, si pemuka Yahudi ini seakan merusak soft-softnya para sahabat yang lagi duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Dirusak wis. Digusak nggih. Di piak-piak wonten lah. Diacak-acak barisannya sahabat itu ketika duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Wa jazabahu min majami'i thawbihi wa shaddahu shaddan anifan. Kemudian Nabi Muhammad SAW jazabahu, yaitu ditarik bajunya Nabi Muhammad SAW dengan tarikan yang keras. Wa qala lahu bighildah. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar, yang keras, kata-kata yang lantang kepada Nabi Muhammad. Addi ma 'alaika minad dain ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kamu kan punya hutang kepadaku, lunasi hutangmu. Disentak Nabi Muhammad SAW. Innakum ya Bani Hashim qaumun tumatiluna fi ada'id duyun. Seorang Yahudi tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu ini Bani Hashim itu terkenal dengan orang yang menunda-nunda yang namanya membayar hutang. Wa kana Rasul alaihi salatu wasallam qad istadana min hadzal yahudi ba'd ad-darahim. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu memang memiliki hutang kepada salah satu orang Yahudi, beberapa dirham, beberapa uang gitu. Walakin lam yahil mau'idu ada'idain ba'du. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad itu diminta agar suruh membayar hutang, itu masih belum waktu jatuh tempo, masih belum jatuh
tempo. Tapi napa dikeken bayar kalau orang Yahudi ini. Faqama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an wa hazza sayfahu. Dan tatkala itu di dekat Nabi Muhammad itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan semerap kiambak, Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang apa? Keras. Napa nggih? Yang dulunya itu memang pembenci Rasulullah, tapi setelah dia masuk Islam menjadi orang yang paling berani membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hazza sayfahu, diancungkan itu pedangnya Sayyidina Umar sudah mau memerangi siapa? Si Yahudi tadi. Waqala, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li bidarbi unuqihi ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah untuk memenggal kepalanya ini ya Allah. Ya Rasulullah, gak terima Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ma li hadza da'unak, bukan caranya seperti ini yang aku ajarkan wahai Umar bin Khattab. Tidak seperti ini yang aku ajarkan kepada kamu. Enggak langsung nopo menggal ngonten nggih. Laqad kuntu ana wa huwa fi hajatin minka ila ghairik murhu bi husnil talab wa murni bi husnil ada. Akan tapi jangan langsung orang itu jangan langsung dihukum langsung dipenggal kepala, jangan. Kata Rasulullah SAW, murhu bi husnil talab. Ya, kasih tahu dia bagaimana caranya meminta hutang itu dengan cara yang halus, yang baik. Wa murni bi husnil ada, dan perintahkanlah aku wahai Umar untuk aku ini bisa membayar hutangnya yang aku punya kepada si Yahudi. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Masya Allah. Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Muhammad, demi yang mengutusmu dalam kebenaran wahai Muhammad, ma ji'tu li atluba minka dainan, aku aslinya kesini ini bukan ingin meminta hutang. Kata si Yahudi, inna ma ji'tu li akhtabira akhlaqak, aku datang ke sini hanya pengen mengetes akhlakmu wahai Rasulullah. Itu kata si Yahudi. Fa ana a'lamu anna mau'idatin lam yahil ba'du, dan aku tahu memang belum waktunya jatuh tempo untuk diminta hutang. Walakinni qara'tu jami'a awsafika fit Taurah fara'aituha kullaha mutahaqqiqatan fik illa sifatan wahidah lam ujarribha ma'ak. Maka si Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku wahai Rasulullah telah membaca semua sifat-sifatmu di dalam kitabku yaitu Taurat, dan aku melihat semua yang ada di kitab Taurat itu tentang sifat-sifatmu itu memang nyata pada dirimu wahai Rasulullah. Akan tapi ada satu sifat yang aku belum tahu dari kamu wahai Rasulullah, belum aku coba dari kamu wahai Rasulullah, yaitu wahia annaka halimun indal ghadab, yaitu sifat ketika orang itu dia dibikin marah, tapi Rasulullah sabar. Wa inna syiddatal jahala taziduka ila hilman wa laqad ra'aituhal yawm fik, dan sekarang hari ini aku telah melihat sifat yang aku belum pernah lihat yang di dalam Taurat, yaitu tentang sabar. Mulai hari ini aku tahu ternyata kamu benar-benar memiliki sifat sabar. Maka detik ini kata si Yahudi tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Hingga akhirnya si Yahudi tadi mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Berkat apa? Sabarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak mulia Rasulullah SAW. Amma ad-dain alladzi li 'indak faqad ja'altuhu shadaqatan 'ala fuqara'il muslimin. Maka si Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad setelah bersyahadat, maka hutangku wahai Rasulullah aku sedekahkan untuk untuk fuqara orang-orang muslim. Udah enggak aku tagih, sudah aku sedekahkan wahai Rasulullah. Itulah bagaimana akhlak mulia Rasulullah atas sabarnya, sehingga menjadikan orang Yahudi tadi masuk ke dalam Islam. Jadi dakwah itu di sini Rasulullah mengajarkan bahwasanya dakwah itu tidak dengan berbicara, tidak dengan di atas podium, tidak. Dakwah itu maknanya luas, bukan sempit. Maknanya dakwah itu luas sekali.
Yang intinya dari dakwah itu apa sih? Mengajak orang yang aslinya tidak baik menjadi baik. Itu apa? Visi misi dakwah yang sebetul-betulnya di situ. Jadi omongnya jenengan saged dakwai dengan apa? Hartanya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan apa yang jenengan miliki, yang bisa mengajak orang itu yang asli dari buruk menjadi baik, lakukan. Karena dakwah itu tidak sempit maknanya, melainkan luas. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adwiyatul ghadab, ada obat-obat agar meredakan yang namanya ghadab, yaitu marah. Ini resep dari Rasulullah, dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan la taghdab, jangan marah. Yang dimaksud kata Imam Haddad adalah in amkanahu alla yaghdaba fadhak wa illa falahu adwiyatun falyastamilha. Maka jika engkau tidak bisa menahan amarahmu, maka amalkanlah obat ini yang bisa apa? Merendahkan yang namanya marah itu. Wal adwiyah, dan obatnya adalah ingkana qa'iman qa'ad. Jika orang itu lagi marah sedang berdiri, hendaknya dia apa? Duduk. Omane jenengan ngamuk-ngamuk nang bojone, enggak kei panganan, enggak blonjoan ngamuk-ngamuk. Nggih, pengin merendahkan gimana? Jenengan lenggah. Nah, itu caranya. Gampang mboten? Gampang mboten? Lenggahaken mawon wis, nggih. Nah, itu caranya apa? Ketika berdiri, duduk. Au qa'idan ittaja'. Jika dia marah lagi sedang duduk, hendaknya dia apa? Berbaring. Lagi marah ketika duduk, maka dia apa? Disunahkan berbaring. Jika dia marahnya lagi berbicaranya marah, maka hendaknya dia apa? Sakat, yaitu diam. Atau obatnya lagi yaitu dengan dia apa? Ya tawadhu, yaitu wudu. Au yaghtasil, apa? Mandi, siram. Jangan ngamu-ngamu wis nang grojok, digrojok niku ndase niku. Nggih. Nah, kersane apa? Tidak apa? Menurunkan apa? Tensi apa? Darah, nggih. Tensi darah itu. Itulah fadilah dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena marah itu seperti api. Nah, api ini bisa diredakan dengan apa? Dengan air, wudu, mandi dan lain sebagainya. Itu diantara cara agar kita bisa merendahkan sifat marah. Itulah tentang kisah dan obat daripada al-ghadab. Fawaid finniyah, ini beda pembahasan. Saya akan bahas tentang faedah di dalam tentang niat. Nah, saya kembalikan lagi tentang niat. Di awal pertemuan dibahas tentang niat, di akhir pertemuan dibahas tentang niat, karena niat itu penting. Niat itu penting. Bersabda baginda Muhammad SAW, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Pun berarti jenengan memaknai hadis ini, oh ya wis aku tak niato nggak usah berangkat ngaji. Nah, ini keliru. Oke. Yang dimaksud apa? Maksudnya seperti ini, jika jenengan sampun niat berangkat ngaji, tiba-tiba di pertengahan perjalanan jenengan apa? Naudzubillah min dzalik napa? Kesleo napa namanya jemek-jemek matun udan jegur kali napa mboten siyos akhire. Oke. Nah, kita kan sudah dari awal dari rumah kan sudah ada niatan ingin hadir ngaji. Tapi kok pertengahan perjalanan ada musibah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, maka disitulah tetap dia itu mendapatkan apa? Fadilah niatnya tadi. Itu yang dimaksud dengan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bahkan dikatakan oleh sebagian masyayikhuna, guru-guru kita, terkadang seseorang itu karena dengan niatnya yang kuat, niatnya yang ikhlas, niatnya yang baik, itu bisa merubah suatu kota atau suatu negara gara-gara apa? Niatnya. Padahal dia tidak berbicara, tidak beramal, tetapi apa? Ada niatan yang besar yang baik itu yang dia miliki, ingin gimana caranya agar negara ini menjadi negara yang baik. Maka
tidak ada kata mustahil, melainkan Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan dengan niatnya tadi itu. Bahkan ada seorang ulama itu, dia itu dakwanya tidak dengan apa berbicara, melainkan dengan niatnya. Ketika dia hadir majelis, dia niat ingin apa merubah orang itu yang asalnya buruk menjadi baik. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala apa? Dia kan aslinya tidak ingin berbicara, tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang lain yang mewujudkan apa yang dia niatkan, sehingga orang lainnya lah yang apa yang berbicara. Itulah apa fadilah niat. Dikatakan inna dukhulal jannah bi thalathati asya, sesungguhnya orang itu bisa masuk surga dengan 3 perkara, dan orang itu bisa masuk ke dalam neraka dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, masuknya orang itu ke dalam surga ada 3 perkara, dengan 3 perkara. Yang pertama, fadukhuluha bi rahmatillah. Terkadang orang itu masuk surga gara-gara apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena mendapatkan kasih sayangnya Allah. Itu pertama. Ada kala lagi orang itu masuk surga dengan sebab apa? Wa istihqaqu manaziliha bil a'mal, yaitu dia masih bisa masuk surga dengan amal solehnya. Pertama dengan apa? Rahmatnya. Kedua dengan amal solehnya. Dan yang ketiga, dia itu bisa kekal di surga, bisa masuk ke dalam surga berkat apa? Liniyatin adami mufaraqatil iman. Karena apa? Ada niatan di dalam hatinya bahwasanya dia tidak akan meninggalkan yang namanya iman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Selagi iman ada di hatinya dan dia tidak ingin melepaskan iman Islamnya itu dari hatinya, maka dia bisa masuk surga. Karena apa? Niat yang dalam hatinya itu. Adapun 3 perkara seorang itu bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya fadukhuluha bi'adlillah. Orang itu terkadang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala terkadang karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu adil, yang melakukan maksiat dilebokno neraka, yang melakukan ketaatan dilebokno swarga. Itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang itu bisa dimasukkan ke dalam neraka seperti yang tadi, yaitu apa? Gara-gara amal buruknya itu. Dan yang ketiga, orang itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala liniyatin adami mufaraqatil kufur, yaitu dia itu dalam hatinya tetap pengen kufur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat memang dalam hatinya, maka dia tetap dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Niatnya. Itu diceritakan ada 2 saudara. 2 saudara ini, yang satu ahli ta'ah, yang satu ahli maksiat. Kemudian 2 saudara ini didatangi oleh iblis. Yang pertama, iblis ini mendatangi yang namanya orang yang saudara yang senang melakukan yang namanya ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Dirayu ini, si saudara yang ahli taat ini dirayu oleh iblis alaihissalam dengan kata-kata wa asafa alaika dhayya'ta umrak fi habzi nafsik wa i'tiabi badanik fa atlik nafsaka fi syahwatiha. Ngapain kamu capek-capek beribadah, nyampe-nyampein badanmu? Kan kamu bisa apa? Meluangkan, melampiaskan nafsumu. Kan enak, dirayu sama iblis alaihissalam, sampai laknatullah. Faqala fi nafsihi, maka si orang tadi yang diganggu, yang dirayu oleh iblis mengatakan dalam dirinya, oh iya boleh jadi ya, enak juga ya, kan saudaraku itu apa, dia kan ahli apa, maksiat, aku tak menurunkan derajatku lah seperti adikku, ngoten kasarannya ngoten, sehingga kan aku bisa sama seperti dia. Setelah aku melakukan maksiat, aku kan bisa taubat kepada Allah gitu. Karena apa? Tergiur dengan apa? Godaan iblis. Kemudian adapun orang yang saudara tadi yang kedua, yaitu yang ahli maksiat, dia itu suka mabuk. Akhirnya dia itu sadar dari mabuknya. Kemudian dia mengatakan di dalam dirinya, sampai kapan aku seperti ini ya? Kok nggak seperti kakakku saja? Yang apa? Yang dia itu ahli taat. Ada niatan seperti itu. Setelah mereka berdua mengungkapkan niatnya,
yang tadi aslinya baik apa? Niat menjadi orang yang buruk. Saudara yang kedua apa? Yang ahli maksiat ada niatan menjadi orang yang baik. Setelah itu Allah Taala mematikan kedua saudara ini. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dua orang tadi sesuai dengan niatnya. Yang tadinya ahli ibadah, kemudian ada niatan buruk, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Karena apa? Ada niatan buruk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Yang asalnya padahal dia apa? Ahli maksiat, karena ada niatan dia ingin menjadi orang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Mematikan dia, sehingga dia apa? Tidak sempat untuk melakukan amal perbuatan yang baik, tapi apa? Karena dia sebelum mati ada niatan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala apa? Memasukkan dia ke dalam surga. Itulah pentingnya nih niat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Agar kita ini senantiasa memiliki niat yang baik. Ditakutkan ketika kita ini memiliki niat yang buruk, di situ Allah SWT mencabut nyawa kita. Kan percuma kita ibadah bertahun-tahun, nah kok pas detik-detik akhir hayat kita apa? Kan kita tidak tahu. Kemudian kita menimbulkan di hati kita niatan yang nggak baik. Kemudian Allah SWT cabut nyawa kita. Nah, ini bisa jadi apa? Dia min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Dan begitu pula sebaliknya. Berkata Sayyidu Ta'ifah Al-Imam Junaid bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, man fataha ala nafsihi babaniyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa orang yang membuka di dalam dirinya satu pintu niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 70 pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan berangkat memiliki ada satu niatan baik saja menghadiri majelis seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 70 pintu taufik. Taufik kan sudah kemarin sudah dibahas. Napa Bu? Iling mboten jenengan niki? Oh, guyu-guyu niki. Hah? Napa taufik niku? Yaitu kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba agar dia apa? Semangat di dalam beribadah. Kalau jenengan angsal satu taufik itu wis luar biasa. Nah, ini kalau diberikan 70 taufik ya nopo? Tambah semangat malik. Gara-gara apa? Ada satu niatan yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika seorang itu menimbulkan di dalam hatinya satu niatan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 70 pintu yang namanya khidlan, yaitu sebaliknya taufik. Apa kemarin khidlan itu? Yaitu apa? Semangat di dalam bermaksiat. Kalau taufik semangat di dalam beribadah. Maka kalau kita memiliki satu niatan yang buruk, maka Allah SWT akan membukakan 70 pintu khidlan, yaitu tambah lagi apa? Kita itu semangat di dalam beribadah, di dalam bermaksiat. Itulah kehati-hatian para ulama tentang niat. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Sibtud Durar, mengatakan, lamma talabtul wasiyata minal Habib Abi Bakar, ketika aku meminta wasiat kepada guruku, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Gurunya Habib Ali sinten? Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Itu guru futunya Habib Ali Al-Habsyi. Luar biasa. Habib Abu Bakar ini memiliki seorang murid yang luar biasa, yaitu Habib Ali Al-Habsyi. Sampai-sampai gurunya itu mendoakan kepada Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Habib Abu Bakar mendoakan kepada muridnya, yaitu Habib Ali. Wahai Habib Ali itu dipanggil anak sama gurunya. Wahai anakku, aku akan berikan futuhal arifin, yaitu dibukakan ilmumu, dibukakan rezekimu, dunia akhiratmu enak. Yang mana futuhal arifin ini tidak pernah aku berikan kepada orang sebelummu maupun setelahmu. Khusus engkau wahai Habib Ali, wahai muridku, wahai anakku. Kata siapa? Gurunya. Berarti kan gurunya mengatakan kepada muridnya seperti itu, berarti kan bukan sembarangan murid. Kan ngonten? Tidak mungkin semua guru itu apa? Mendoakan seorang murid seperti doa seperti itu, kecuali muridnya ini istimewa. Muridnya istimewa. Berarti murid itu memiliki ta'aluk, hubungan kepada gurunya yang luar biasa sekali. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, itu diantara adab seorang murid kepada gurunya, yaitu dia itu tidak menginjak tempat yang pernah diinjak oleh gurunya. Contohnya tempat tidurnya gurunya ada di sini, maka dia tidak berani duduk di atas tempat tidur gurunya. Itu saking apa? Kehati-hatian apa? Seorang murid
kepada gurunya. Kata Habib Ali, ketika aku meminta wasiat kepada guruku Habib Abu Bakar Al-Attas, ma amaroni bikathirin amal. Guruku itu enggak berwasiat kepada aku, memerintahkan kepada aku banyak amal, enggak. Hanya 2 pesan saja, kata Habib Ali, yang didapatkan dari gurunya, yaitu apa? Ma amaroni illa bi khoslatain. Tidaklah guruku memerintahkan kepada aku kecuali dengan 2 sifat, 2 perintah saja. Yang pertama adalah khoslatun min amalidh dhahir, yaitu tentang amal zahir. Maksudnya apa? Ij'al laka fi kulli fi'lin taf'aluh niyatan sholihah. Jadikan setiap perbuatan yang kamu lakukan, perbuatan apapun, di situ tanamkan atau di situ selipkan niat yang baik. Badhe masak, niat yang baik. Niatin apa, Bu? Jenengan masak? Hah? Damel mangan dhewe napa damel bojone? Nah, niati, niatnya nengaken bojo, atau niat nyapu halaman. Niat nopo jenengan nyapu halaman? Rezeki to. Selipkan niat yang baik agar orang itu memandang rumah jenengan itu enak, tidak memandang rumah itu tidak kotor, sehingga orang masuk ke dalam rumah nopo rusumen koprosmen. Niat menghindarkan perkataan-perkataan yang buruk itu dari orang lain. Itu ada niat yang baik. Contohnya lagi jenengan memakai kopiah, niatnya apa? Mek pantes-pantesan tok. Niat mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jenengan memakai ruku, niat nopo jenengan? Pengen ayu ngoten. Menutup aurat. Jenengan nopo malih? Beto nopo? Panganan, posoan gitu. Niatkan semua perbuatan jenengan yang jenengan lakukan itu niat yang baik. Itu wasiat dari gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Yang kedua, wa khoslatun min amalil batin, yaitu tentang amal batin, yaitu yang dimaksud apa? Hifdzus sir, yaitu menjaga namanya apa? Hati. Pertama, tanamkan semua perbuatanmu diselipkan dengan niat yang baik. Yang kedua, menjaga hati. Itu 2 wasiat daripada guru Habib Ali Al-Habsyi, yang kemudian Habib Ali Al-Habsyi menerapkan dan mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh gurunya, sehingga Habib Ali Al-Habsyi mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan di majelis yang mulia ini semoga terwujudkan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Radul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.